awal fase kehidupan kita ini, dari kita alam kandungan cuma 9 bulan 10 hari. Sementara kita di dunia ini sudah meningkat lagi, relatif lebih panjang masa hidup kita di alam dunia ini. Kalau kita mengacu kepada umur orang-orang terdahulu, umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh alaihissalam umurnya sampai 950 tahun, dan beberapa nabi umurnya sangat panjang. Tetapi semakin hari semakin ke sini, semakin dunia ini semakin tua, ternyata umur manusia itu bukan semakin panjang, tetapi justru semakin memendek, singkat. Sehingga Rasulullah sampai katakan bahwa rata-rata umur umatku itu adalah 60 sampai 70 tahun. Dan sepanjang umur kita ini, semenjak kita terbebani oleh syariat, maka akan ada pencatatan amal. Di kanan kiri kita ada malaikat yang senantiasa hadir untuk mencatat aktivitas kita, baik itu aktivitas berupa kebaikan maupun aktivitas berupa maksiat, semua akan dicatat. Maka di dalam surah Qaf ayat 17-18 yang artinya Allah menyatakan, yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatan. Jadi semua amal perbuatan kita ini akan dicatat oleh Allah, oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi baik tingkah laku kita, ucapan kita itu akan ada catatan-catatannya. Maka kita disuruh untuk berhati-hati ketika kita berkata-kata, ketika kita ini bertindak, karena semua akan tercatat. Dan catatan itu akan direkap, dikumpulkan dalam bentuk kitab yang sangat besar. Nah, ini yang akan kita bahas, itu tentang pembagian catatan amal. Salah satu fase dari hari akhir kelak, yaitu setelah manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kelak akan ada pembagian catatan amal kita berupa kitab. Maka di sini ya salah satu buku kecil yang saya bawa ini tertulis, pada detik-detik terakhir hari perhitungan, maka setiap hamba akan diberi catatan amalnya yang mencakup lembaran-lembaran yang lengkap tentang amalan yang telah dikerjakan di dunia. Allah menggambarkan tentang peristiwa tersebut dalam firman-Nya. Nah, ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insyiqaq ayat 8-12. Nanti juga ada tergambar di dalam ayat yang lain tentang pembagian catatan amal ini. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa sawfa yuhasabu hisaban yasir wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu bi wara'a dhahri fa sawfa yad'u wa yasla sa'ir. Jadi ini gambaran, salah satu gambaran dari pembagian catatan amal ini. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Jadi nanti
kita akan diberikan. Lewat mana catatan itu akan diberikan? Apa lewat kanan, apa lewat kiri, apa lewat belakang. Itu menunjukkan nasib kita. Di sini ya. Maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah kalau pemberian catatan amal kita ini dari sebelah kanan. Dan ia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Mudah-mudahan kita berkumpul bersama dengan orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kegembiraan. Adapun yang orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka ia akan berteriak, celakalah aku. Dan ia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi begitu diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak celaka. Karena dia tahu kalau dari belakang berarti dia akan celaka. Wa yasla sa'ir, dan kelak dia akan masuk ke dalam neraka. Nah inilah. Jadi penentuan catatan dari mana diberikan itu sangat menentukan nasib kita. Saat menerima buku catatan amal adalah saat yang sangat mencekam dan menegangkan. Semua orang tertunduk ketakutan, memikirkan bagaimana cara ia akan menerimanya. Setiap orang merisaukan isi dari buku catatan tersebut. Akankah penuh dengan amal-amal kebaikan, ataukah justru didominasi oleh amal-amal keburukan? Setelah habis-habisan ditelanjangi bulat-bulat dalam proses hisab, akankah kali ini akan dipermalukan dan dihinakan lagi? Karena di hisab sebelumnya itu manusia dihisab dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, tanpa khitan. Ini dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika di padang mahsyar menunggu hisab, di mana di situ matahari didekatkan sejak 1 mil, maka orang akan meneteskan keringatnya sesuai kadar dosanya masing-masing. Ada orang yang dosanya banyak, maka dia akan tertenggelamkan oleh keringatnya sampai ke leher. Padahal keringat itu sudah diserap oleh bumi sejauh 7 hasta. Jadi sudah diserap bumi, dia jenuh, dia keluar keringat itu karena terus mengucur, maka dia akan menenggelamkan ini. Pada saat itu manusia dalam keadaan telanjang dan tanpa khitan ini nanti di padang mahsyar. Bagi orang-orang yang berdosa, maka kadar lama daripada hari menunggu untuk dihisab itu seharinya sama dengan 50.000 tahun dari perhitungan dunia. Seharinya terasa sangat lama bagi orang-orang yang berdosa, menunggu untuk dipanggil untuk dihisab. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, pada saat kita berada dalam keadaan telanjang, apakah kita tidak memperhatikan orang lain? Maksudnya tidak melihat, saling melihat orang lain. Maka kata Rasulullah, tidak ada orang yang sempat lagi memikirkan orang lain. Pun juga dalam keadaan di mana ketika catatan amal itu dibagikan. Maka di sini juga sama dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia mengingat neraka hingga menangis. Seorang nabi yang tentu saja akan masuk surga, tetapi ketika ingat neraka beliau menangis. Kita yang banyak dosa kadang-kadang menangis susah mengingat siksa Allah sampai menangis. Banyak ulama-ulama terdahulu itu ketika mengingat alam akhirat, ketika diceritakan tentang neraka itu tidak sadar, mata airnya membasahi sampai ke janggut-janggutnya, menetesnya air matanya. Maka Rasulullah SAW bertanya, kenapa engkau menangis?
Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, aku ingat neraka, maka aku nangis. Apakah di hari kiamat kelak Anda masih ingat kepada istri-istri Anda? Ini yang bukan Islam. Kalau nanti di hari akhirat, apakah Anda akan ingat kepada kami, kepada istri-istri Anda? Maka Rasulullah menjawab dalam hadisnya, amma fi thalathati mawadin fala yadhkuru ahadun ahadin indal mizan hatta ya'lama ayaqifu mizanuhu aw yadhkuru wa indal kitabi hina yuqal ummuhu kitabi hatta ya'lama aina yaqumu kitabu afi yaminihi am fi shimalihi am min wara'i dhahrihi wa inda sirati idza udiya baina dhahra jahannam. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha, apakah Anda nanti di hari akhirat, di hari kiamat nanti akan ingat kepada istri-istri Anda? Maka Rasulullah menjawab, adapun dalam 3 keadaan maka tiada seorang pun yang mengingat orang lain. Jadi dia cukup panik dengan dirinya sendiri, apakah saya selamat atau saya celaka. Tidak sempat untuk memikirkan kondisi orang lain. Jadi yang diingat adalah nasibnya sendiri. Yang pertama adalah ketika menghadapi mizan atau timbangan amal. Nanti ada fase mizan, amal kita akan ditimbang. Sehingga ia mengetahui apakah buku catatan amalnya ringan atau berat. Maka dalam surat Al-Zalzalah, siapa yang berat timbangannya, maka dia menjadi orang yang dalam surat Al-Zalzalah itu. Fa amma man taqulat mawazin fa huwa fi 'ishatir radiyah. Surat berapa? Surat apa itu? Ya. Idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nas wa ashtatal yura a'mala wa may ya'mal min qadmati amal tidak akan diperlihatkan. Yang surat fa amma man thaqulat mawazin fa huwa fi 'ishatir radiyah ta'ala. Wa amma man khaffat mawazin fa ummuhu hawiyah. Kalau dia timbangannya berat, maka dia akan mendapatkan ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau timbangannya itu ringan, maka tempatnya adalah hawiyah. Jadi ini timbangan. Makanya kita suruh untuk mempertimbangkan, termasuk ada kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallah ya. Ada dua kalimat yang mendapat timbangan itu. Subhanallah yang memberangkati subhanallah itu yang paling supaya Allah subhanallah. Ada 2 tuh kalimat yang menurut pertimbangan. Nah, itu akan berarti bang, itu zikir yang kita ucapkan, kalimatnya ringan kita ucapkan, tetapi berat ditimbang. Tetapi prakteknya juga malas juga. Jadi tergantung keimanan kita. Jadi zikir-zikir yang kita ucapkan itu ringan, tapi berat ditimbangan. Termasuk dalam tadi ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Iya kan? Jadi itu ringan diucapkan, tetapi itu berat ditimbang. Makanya kita jangan malas-malas, walaupun kelihatannya sepele ucapkan. Tidak cuma ketika di tahlilan, itu kan di tahlilan sudah dibaca itu berkali-kali tuh. Maksudnya kalau di tahlilan dibaca, ya di hari-hari yang lain juga dibaca kapan saja. Zikir itu kapan saja. Bisa sambil kita berjalan
naik mobil bisa nggak diucapkan itu? Bisa. Pokoknya dikir apa saja kita coba bertanya. Ternyata nanti dalam timbangan itu akan bisa memberatkan timbangan. Kemudian yang kedua, di mana manusia itu tidak akan sempat untuk memikirkan orang lain, kecuali dia hanya memikirkan nasib saya seperti apa. Yang kedua adalah ketika dibagikan buku catatan amal, ya, sehingga ia mengetahui di mana terletak kitabnya, apakah di sebelah kanan atau di sebelah kiri atau di belakang. Ini tadi yang kita bahas. Yang ketiga, dan ketika sirat diletakkan di atas dua tepi punggung jahanam, sehingga dia berhasil melaluinya atau tidak. Jadi tiga hal itu. Yang ketiga adalah ketika sirat itu jembatan dibentangkan antar dua tepi neraka jahanam, maka dia akan merasa takut, khawatir kepada dirinya, adakah saya berhasil atau saya tidak berhasil. Nah, ini tiga hal yang tidak akan seseorang itu sempat untuk memikirkan orang lain, kecuali dia hanya memikirkan nasib diri sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, kemudian juga Imam Hakim, dan juga oleh berbagai riwayat di sini. Nah, sekarang di dalam ayat lain, tadi dalam ayat Al-Insyiqaq ini, ada dalam ayat yang lain bagaimana orang-orang yang soleh. Buku catatan amal akan diberikan kepada orang-orang mukmin yang soleh dengan tangan kanannya. Ini jelas dari arah depan. Apabila ia telah menerima buku tersebut dan membaca serta meneliti isinya, maka ia akan merasa bahagia dan gembira. Allah berfirman menggambarkan keadaan orang mukmin yang soleh. Ini gambarannya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan kita baca wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia senang membaca ini. Dalam keterangan lain, orang yang beriman itu nanti suruh baca itu kitabnya. Kitab sejauh mata memandang panjangnya, dan itu tidak hanya satu kitab, karena berisi dari tulisan kita semenjak kita awal sampai kita akhir. Maka orang yang dia itu orang yang baik, orang soleh, maka dia ingin segera membaca ketika diberikan itu. Sama kalau ada anak kecil, anak kita rapotnya baik, kemudian ngambil rapot sama orang tuanya, dia udah tahu nih rapotnya bakal baik, kira-kira sedang pengen cepat memamerkan kepada orang tuanya. Iya, karena dia yakin rapotnya baik, dia ingin segera memperlihatkan kepada orang tuanya. Dia juga ya bukanya juga agak males. Tapi kalau ada anak yang males, yang udah tahu dia ulangan hariannya jeblok, ketika diantar orang tuanya, kemudian rapotnya dibuka, kira-kira gimana? Nah, dia malu, bahkan dia nggak mau membaca rapotnya sendiri. Sama juga dengan ketika rapot itu nanti dibagikan, kitab itu dibagikan. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya buku catatan amalnya dari sebelah kanannya, maka ia berkata, ambillah, bacalah buku catatan amalku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diri. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahan yang dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari yang telah lalu. Orang yang amalnya baik, dia senang, dia akan mendapatkan harapan-harapan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia senang ya membukanya. Adapun orang kafir, orang munafik, dan orang-orang yang banyak dosa,
mereka menerima buku catatan amal mereka dengan tangan kiri mereka. Dari belakang punggung, saat membaca dan meneliti buku catatan amalnya, mereka akan gemetar ketakutan dan berteriak keras. Mereka tahu kecelakaan dan siksa api neraka akan membuntutinya. Pada saat itulah ia menyesal. Ia sangat berharap seandainya ia mati dan tidak dibangkitkan. Nah, jadi inginnya kalau orang yang celaka itu dari kubur saja. Dari kubur dia tidak ingin di alam barzah itu dia mulai tidak ingin nanti kalau ada proses-proses berikutnya. Karena dia tahu track recordnya. Karena track recordnya ke depan itu hisab semakin berat, perhitungan amal semakin berat, itu prosesnya semakin berat. Di alam barzah dia sudah mendapatkan dia sudah mendapatkan siksa, dan nanti dia tahu bahwa ke depan semakin berat, maka dia tidak ingin terjadi hari kiamat, dibangkitkan kembali ya, tetapi tetap Allah akan membangkitkan. Maka di dalam ayat ini, dalam surah berikutnya, wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu fagulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluquhu innahu kana la yu'minu billahil azim wa la tahuddu ala ta'amil miskin. Apa sebabnya dia menerima kitab dari sebelah kiri atau belakang? Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya buku catatan amalnya dari sebelah kirinya, maka ia berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepada buku catatan amal ini, karena dulu dia amalnya banyak dosanya, dan aku tidak mengetahui perhitungan terhadap diriku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Dia ingin agar mati saja, nggak usah dihidupkan lagi, nggak usah dibangkitkan lagi untuk diminta pertanggungjawabannya. Dalam kisah nanti dalam padang mahsyar itu ada pengadilan Allah. Salah satunya itu makhluk-makhluk termasuk diadili, termasuk ada kambing yang berantem, yang satu ada tanduknya, yang satu tidak ada tanduknya, berantem. Nanti diadili oleh Allah, didatangkan. Tapi setelah diadili, dia lebur dari tanah. Maka manusia ketika melihat itu, dia mengatakan, ya laitani kuntu turoban. Wahai, andaikan saya dijadikan tanah saja. Karena sudah jadi tanah, tidak diminta pertanggungjawaban. Saya manusia tidak seperti itu. Seperti halnya dengan yang dalam ayat ini. Alangkah baiknya kalau saya mati saja, mati sudah selesai. Tetapi nanti tidak. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah itu di dalamnya wa la yamutu fiha, mereka tidak mati. Wa la yahya, dan tidak hidup. Akan mendapatkan rasa daripada siksaan yang sangat itu, tapi tidak sampai mati. Kalau manusia itu disiksa di dunia, saking sakitnya dia pingsan, maka dia tidak bisa merasakan lagi. Tetapi kalau di neraka tidak demikian, dia akan mendapatkan siksa yang sangat dan tetap merasakan siksa itu. Dan dia tidak takutkan. Dari mana? Dari akibat amal perbuatan di dunia yang tidak lama ini. Hanya kita berhati-hati. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku daripada. Dulu di dunia dia punya kekayaan yang luar biasa. Ternyata di akhirat tidak bisa menolong. Dulu dia punya kekuasaan yang luar biasa, seperti Qarun. Punya kekuasaan yang tidak seakan-akan tidak akan musnah kekuasaannya. Dia punya Haman, punya bala tentara yang kuat, dia punya Qarun, punya ekonomi yang kuat.
seakan-akan dia tidak akan tumbang, tetapi kekuasaan itu nanti tidak ada. Hartanya tidak bisa menolong, kekuasaannya juga tidak bisa menolong di akhirat. Bahkan hartanya akan memberatkan dirinya. Oleh karena itu, kalau orang yang cerdas, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang cerdas yang akan terus hidup terus. Adakah harta ini akan bermanfaat untuk akhirat saya atau tidak? Maka orang yang cerdas dia akan gunakan itu harta untuk ditabung di akhirat. Kan manusia itu cinta harta kan? Dia sangat cinta kepada harta sampai-sampai ketika mati itu yang diteriakin harta bukan anaknya. Mali, kata itu orang kalau mati itu hartaku. Padahal harta itu cuma ada 3. Dia makan kemudian habis, dia pakai rusuh, yang satu yang abadi yaitu yang diinfakkan di jalan. Dijawab oleh hadis itu. Ketika manusia menanyakan hartanya, ketika dia mati semua yang ditinggal akan ditinggal bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Hakikatnya walaupun itu anaknya, yang akan dia ambil manfaatnya adalah yang dia infakkan pada saat dia hidup, itu manfaat untuk diri. Makanya ada orang yang seperti itu, hartaku tidak bermanfaat, telah hilang kekuasaan daripada Allah berfirman, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Tangannya dibelenggu ke lehernya. Kemudian belitlah ia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Terbaik. Ini berita akhirat, Pak. Tiap hari kita baca berita dunia, maka kita sampaikan berita akhirat yang pasti. Kalau berita dunia kadang nggak pasti, nangkok kayak apalagi ada AI sekarang ini. Kalau ini pasti, Pak. Jadi orang-orang yang tadi amalnya buruk, orang-orang kafir, orang munafik dan pendosa ini ternyata biasa. Peganglah dia lalu belenggulah tangan ke leher. Kemudian masukkan dalam api neraka yang menyalanya. Kemudian belitlah ia dengan rantai yang panjang itu 70 hasta. Ini dalam surat Al-Haqqah. Jadi Bapak baca surat Al-Haqqah ini surat yang ke-69. Jadi kalau nanti baca artinya habis seperti ini. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Sudah disampaikan ini nanti ada hari akhirat, ini nanti ada alam barzah, ini ada ini begini-begini. Nah, yakin kan? Yang nggak percaya. Udah dibacakan, udah ada pengajian di RT-nya, di RW-nya, di mushola, udah disampaikan itu berita ini. Termasuk hari ini kita sampaikan beritanya. Dan juga ia tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Tidak pernah menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Maka ke depan masjid itu bukan hanya tempat ibadah dalam arti ritual, menurut saya. Itu kayak jemputan itu bagus. Masjid juga harus menjawab segala problematika terkait dengan masalah-masalah sosial yang berkembang di masyarakat. Sekemampuan kita hari ini. Hari ini misalnya kita bisa mengumpulkan dana untuk yatim duafa, kita kerjakan. Karena itu bagian daripada ini. Nanti kalau kita ditanya apa yang dikerjakan di masjid, ya kita ada fasilitas. Kalau di Masjid Khairul Iman saya tambah program untuk uang beras. Jadi ada di masjid ada kotak beras. Nanti kita bagikan setiap, kalau udah penuh kita bagikan ke RT bergilir sesuai dengan kemampuan. Saya punya obsesi nanti kalau ini informasi berkembang itu bisa ada yang nyumbang berapa ton gitu. Obsesi saya itu. Sekarang kita
baru mulai dari kecil-kecil. Maka kita tulis ini segenggam beras ini sangat bermanfaat untuk orang yang berkah. Segenggam beras. Maka kalau ada di masjid ada yang bawa plastik kecil, ada yang bawa 5 liter. Alhamdulillah itu lama-lama kita bagikan, kita inventarisir mustahik dari RT yang mencatat siapa yang perlu dikasih. Yang mulainya dari kecil-kecil, Pak. Joko Karya mulainya juga dari yang kecil. Kalau kita seperti Joko Karya yang nggak mau, bertahap. Alhamdulillah, dan semakin berkah itu pasti. Ya. Orang meninggal. Apanya? Yang membuat jual itu, yang bukan yang meninggal orangnya. Oh, gitu. Jadi nggak apa-apa nanti ke depan kalau ada hadis bertahap. Jadi masjid juga menjawab bagaimana problematika kasus. Karena kalau kita hidup enak, nyaman, sementara orang di setelah kita ini ternyata mengalami kesulitan, kita juga punya tanggung jawab. Nah, kalau kita nggak bisa langsung, ya kita kolektifkan di masjid. Karena ini tadi ada, dan juga ia tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Ya. Nah, sekarang saya mulai dari beras dulu, beras kan pokok. Kalau nggak ada apa-apa tapi ya ada beras kan lumayan ya, masih bisa pakai garam. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahli masrura innahu dhanna an lan yakun bala inna rabbahu kana fi basira. Ya, ini ayatnya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang maka ia akan berteriak celaka. Dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama ingkar. Jadi berkelompok juga, sama-sama bergabung bersama orang-orang yang ingkar dan dia tidak yakin akan adanya hari akhirat. Kalau ayatnya di kitabnya ada, berarti di kauniannya juga ada. Setiap kurun, setiap masa ada. Kalau Allah katakan seperti ini, berarti ada di setiap kurun dan masa. Di zaman Nabi ada orang-orang yang berkumpul dan dia menjadi penentang dakwah Nabi, tidak yakin kepada apa yang disampaikan Nabi, yaitu bahkan pamannya sendiri. Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawan. Di zaman Nabi Musa juga ada orang sudah diberitakan tentang akhirat, nggak yakin. Itu Fir'aun, nggak yakin, malah dia nantang kepada Allah. Wahai aman, buatlah bangunan saya, ya, setinggi mungkin agar saya bisa melihat Tuhan Musa. Letek sebetulnya. Buatkan tanda ke langit agar saya bisa melihat Tuhan Musa. Tetapi di akhir hayatnya Fir'aun itu taslim juga, nyerah kepada Allah. Ketika di Laut Merah kan, ketika mengejar Musa alaihissalam, kemudian tongkat Nabi Musa dipukulkan, maka dia tenggelam. Di saat tenggelam itulah dia masuk Islam. Ya, dia beriman sama dia menyatakan syahadatnya, saya beriman kepada Tuhan Musa dan Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk muslim. Itu ayatnya begitu dalam surat 10 ayat 90 surat Yunus, nanti Bapak buka, sering saya sampaikan. Surat Yunus ayat 90, Musa itu bersyahadat. Tetapi kata Allah dalam ayat berikutnya, al-an, pakai pertanyaan, kenapa baru sekarang kamu sadar? Kenapa baru sekarang kamu beriman? Dan dari dulu disampaikan tentang berita tentang akhirat,
tapi kok nggak iman. Sekarang baru beriman. Beriman apa? Ketika dia mau mati. Orang mau mati kan sudah transisi, Pak. Dia transisi dunia akhirat, ya kan? Dunia akhirat sudah diperlihatkan. Kalau sudah diperlihatkan, maka dia yakin itu Fir'aun itu. Maka kita jangan seperti Fir'aun. Yakinnya nanti kalau udah sekaratul mau tobatnya udah nggak di. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla lam ta'lamuna 'ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu nanti akan melihat dengan mata kepalamu sendiri. Betul-betul ainal yakin seperti Firaun itu, begitu udah gelap. Benar itu ternyata. Dulu yang disampaikan Musa ini benar. Kalau dia, ya Allah saya masuk Islam, saya taslimnya, saya menyerahnya. Tapi udah enggak di. Coba kalau dia tobatnya seminggu sebelumnya, wah masih itu. Tapi dia udah sekaratul maut belum tobat. Makanya kita jangan seperti beriman dari sekarang. Ketika kita sudah beriman, maka kita berupaya untuk mengumpulkan amal-amal agar nanti timbangannya berat. Mengumpulkan amal agar catatan-catatan yang kita baca itu nanti menyenangkan. Maka lisan kita jaga, tingkah laku kita jaga, agar sampai lisan dan tingkah laku kita ini justru akan menjerumuskan kita kepada kecelakaan kita sendiri. Karena kita akan menghadap Allah sendiri. Ja'amrona, seperti hanya kamu datang ke dunia sendiri, nanti akan menghadap Allah juga sendiri. Gak ditemani istri, gak ditemani anak istri itu saat di dunia saja teman, kecuali dia nanti beriman sampai akhir ini akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikumpulkan suami istri. Ada istri ditanya, kamu mau enggak nanti kumpul sama bapak akan begitu, kamu bisa begitu. Nanti di surga nggak ada begitu. Pada dunia sudah ngeselin, nanti di akhirat di surga nggak lagi ngeselin. Nggak ada itu sikap-sikap yang bikin orang sulit, susah. Nggak ada di surga. Nggak ada cemburu, ada wanita-wanita yang diterangkan tentang surga. Laki-laki itu nanti akan ditemani sampai 70 derajat. Pada kali itu tak protes. Kok nggak pernah diberitakan itu? Saya di mana? Itu nggak ada, sebelum itu nggak ada. Nggak kayak sekarang, ya kan suaminya baru pacaran sama perempuan sedikit aja udah cemburu. Sekarang itu di dunia. Nanti di surga nggak ada lagi cemburu begitu. Bahkan seorang wanita, seorang istri yang soleh dia akan mendampingi suaminya ini dan dia lebih tinggi derajatnya dari bidadari. Kalau ada laki-laki yang soleh menjadi bidadari itu, jadi itulah keadaan di surganya Allah SWT. Buku ini ada lagi gambaran surga, gambaran neraka. Jadi kalau sekarang ada visual lagi. Sekarang terbit tebel, ya, tidak ada lagi. Tapi setidaknya inti-inti itu ada tentang perjalanan manusia setelah dunia ini. Panjang ternyata. Alam barzakh, kemudian alam nanti alam kebangkitan, kemudian alam mahsyar, panjang sekali perjalanan kita ini. Maka ketika manusia itu ditanya setelah mati berapa lama kamu hidup, dia kan ada yang cuma sesaat. Karena apa? Kehidupan dunia ini memang sangat singkat. Tetapi yang singkat ini menentukan masa kita yang sangat panjang. Maka jangan kita lalaikan dengan kehidupan dunia ini sendiri. Karena ini hanyalah perjuangan kita untuk menuai nasib kita di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum
amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah kamu dilalaikan la tulhikum amwalukum oleh harta-harta kamu, sibuk sampai lupa ibadah. Atau ngurus anak sampai lupa ibadah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khawatun. Maka siapa yang berbuat demikian sibuk di dunia sampai lupa ibadah, maka dia pernah bilang ya dulu. Maka kita cas setiap minggu sekali di masjid yang pertama. Karena kalau nggak dicas, kira-kira baterai kalau nggak pernah dicas gimana Pak? Oke. Lemas. Tanaman kalau nggak pernah disiram mati lama-lama. Harus kita biar tanaman iman ini. Ya, kita nanam aja kan? Kita nanam ya. Tanahnya gersang, kita kasih pupuk. Udah kasih pupuk, disiram tiap hari. Itu ada pohon cabai. Kalau saya itu pernah di lingkungan, tidak disiram, itu langsung naik. Begitu disiram, itu langsung. Udah tumbuh nih, tumbuh belum buah nih, diserang hama. Apa yang kita kerjakan? Kita harus menjaga dari serangan hama itu. Ibarat iman itu begitu, sampai berbuah. Itu gambaran iman seperti pohon dalam surat Al-Ibrahim ayat 24. Jadi kenapa kita ngaji terus? Ya karena iman kita bisa nambah, bisa turun. Kalau dibiarkan terus, lama-lama mati. Kalau mati, hati kita sudah keras, baru susah. Udah susah. Jadi semakin keras, semakin banyak maksiat, semakin berat kita itu beribadah. Itu ada kaitannya. Kita mengalami, saya pernah berbuat maksiat seperti ini. Kemudian jadinya saya berat untuk melangkah ibadah. Terus itu maksiat satu, maksiat. Dan terus berganda itu. Maksiat satu membuka pintu maksiat berikutnya. Terus maka kita harus pangkas. Jadi kita harus merawat iman dengan terus kita taklim, kita saling sharing, ngobrol masalah iman, ngobrol perkara iman. Yang mudah-mudahan singkat ini bermanfaat, khusus kepada saya, juga saya mengingatkan diri saya. Kalau saya nggak ngaji lama juga sama saya merasa gersang. Maka terutama adalah dengan membaca buku ini mengingatkan saya. Apalagi umurnya semakin hari semakin tua, semakin tua. Tahun baru menjadi tahun, ya kan? Lama-lama tua dan tinggal sebentar lagi kita akan dihisab oleh Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Kisah seberapa Pak? Ada lebihnya. Lagi. Baik, kita tutup dulu taklim kita ini, nanti ngobrolnya setelah sholat. Lebih kurang mohon maaf ya, apabila ada tafsir yang salah dan Allah mengampuni saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak sekalian yang suatu kesengajaan, tapi itu adalah kelemahan saya dalam merangkai kata-kata. Mudah-mudahan Bapak maafkan saya dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.